Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya, saya bacakan dulu, perhatikan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni, nunnya tasdid tahan ya. Pokoknya nun tasdid, mim tasdid tahan. Inni, ninya mad jaiz. Ini satu kata, amantu satu kata. Amantu, nah a-nya mad badal. Nanti saya jelasin. Amantu, nun mati ketemu ta ikhfa. Ikhfanya aqrab, condong ke an. Amantu bi rabbikum, izhar syafawi, mim mati ketemu fa bersih. Bi rabbikum fasma'un, alifnya nggak dianggap ya, fasma'un. Qila, alifnya nggak dianggap, masukin ke dal. Qila dukhulil jannah, ya, nunnya tahan, tanya tak marbutoh, diwakofin jadi ha. Jannah. Qala ya lay, ya-nya panjang juga, ya laita mat asli atau mat tabi'i. Qala ya laita qaumi, tahan, ya-nya sukun, ketemu ya lagi. Nah itu namanya idgham mislain, ya, huruf yang sejenis. Jadi bukan cuma mim doang. Kalau mim ketemu mim, idgham mimi. Ya ketemu ya, ya boleh juga disebut idgham yiyi. Karena sama-sama ketemu satu huruf yang sama ya. Tapi kalau nama aslinya sebetulnya idgham mislain. Sama, idgham mimi juga aslinya namanya idgham mislain. Cuma nama lainnya idgham mimi karena paling banyak di Quran itu yang mim ya. Pokoknya kalau hurufnya sama, ba ketemu ba gitu ya, ta ketemu ta. Nah, itu namanya idgham mislain. Bima ghafara li rabbi, li-nya tahan panjang, li-nya panjang. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani, sama panjangnya, wa ja'ala pendek, ni-nya yang panjang. Wa ja'alani minal mukramin. Ya, sampai situ dulu. Saya tambahin sedikit keterangannya. Mad badal. Mad badal adalah yaitu apabila ada hamzah, ya, mad artinya panjang, badal pengganti ya. Biasanya kalau khotib nggak datang dibadalin, nah gitu ya. Jadi badal itu pengganti, yaitu apabila ada hamzah ya. Ingat kalau hamzah berharokat, kalau alif enggak berharokat. Ingat ya, kalau ada bentuknya alif kok dia berharokat, itu namanya hamzah. Bertemu dengan huruf mad, ya, hamzahnya bertemu dengan huruf mad. Nah, panjangnya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh di situ amanah, ya. Ada yang mengatakan amanah di situ aslinya adalah a-nya ada alifnya, ya. Jadi seperti yang saya tulis di situ ya. Atau di sampingnya tuh ataina. Nah, aslinya a fathah berdiri tuh, mad badalnya itu adalah ataina. Jadi ada alifnya. Gitu. Begitu pula dengan imanun. Ya. Nah, jadi aslinya ada ulama mengatakan kalau ada huruf a yang panjang atau i yang panjang, misalnya kayak amanah gitu ya. Itu aslinya a-nya mati, Pak. Nah, jadi aslinya gini. Nah, aslinya a yang pertama, hamzah pertama itu, hamzah kedua mati. A mana? Aslinya gitu. Lalu berubahlah jadi mati dia. Dihilangin. Nah, posisi hamzahnya hilang diganti alif. Nah, dari sini baru berubah menjadi diringkas nih huruf ini. Maka menjadi amanah. Ya, jadi awalnya begitu. Sama misalnya Adam, ya. Ada tulisan Adam. Adam itu artinya Adama. Jadi gini. Adama. Orang Arab ribet nyuruh Adama, ribet ya. Maka pertama diganti dulu menjadi Adama. A-nya masih ada.
Ya, baru kemudian diubah lagi pakai fathah berdiri. Adama. Jadi ini perubahan penulisan ya. Ya, jadi perubahan penulisan kayak gini. Kalau di beberapa Quran yang Utsmani sendiri kadang-kadang ada yang tulisannya masih begini. Nah, kalau kita yang orang awam rada keder. Ya. Tapi kalau di Quran kita yang Indonesia yang terbitan Kementerian Agama bentuknya udah standar begini semua. Tapi kalau bapak-bapak punya Quran misalnya terbitan Makkah atau Madinah ya atau Irak, biasanya tulisannya masih begini nih. Nah, jadi kalau orang yang nggak paham keder bacanya pasti pendek, amanah. Padahal ini ada alifnya. Nah ini mat badal namanya. Ya. Yang nggak paham kayak keder. Kalau nggak paham nggak keder. Kalau yang paham insya Allah ngerti gampang ya. Tapi kalau yang nggak paham bahaya. Nah di situ lagi saya contohin misalnya imanun atau itaun, itu juga sama ya, itai, utia. Ya. Jadi sebelum huruf mat alif wawiyah ya, huruf mat itu alif wawiyah. Sebelum huruf mat sebetulnya dia hamzah juga, cuma diganti, makanya disebutnya badal, diganti. Nah, untuk lafadz seperti misalnya di bawah tuh ya laita. Nah, kalau yang kayak gitu bukan mat badal ya, atau zalika. Nah, itu bukan mat badal, itu ya mat asli sama mat tabi'i. Cuman diringkas saja penulisannya. Ya. Jadi kalau yang ya laita aslinya ianya panjang, ya pakai alif. Ya laita atau zalika. Zalika itu memang ada alifnya. Gitu. Beda sama ini. Kalau yang ini aslinya bukan alif, bukan begini aslinya. Ya. Kalau yang ini aslinya pakai hamzah. A mana? Nah, yang hamzah ini diubah nih. Nah, ini hamzah ini diubah menjadi alif biasa. Mana? Nah, baru diubah. Jadi prosesnya ada 2 kali. Beda sama ya laita. Kalau ya laita atau di sini tadi saya contohin zalika, memang dari sananya zalikanya emang ada alifnya. Bukan zalika, bukan. Bukan ya laita, bukan, tapi emang ya laita. Cuman diringkas saja penulisannya. Gitu. Artinya sama. Kalau artinya nggak berubah. Nggak berubah karena dia cuma peringkasan, ngeringkas tulisan doang. Nah, jadi kalau arti nggak berubah, sama aja. Kalau di bahasa Indonesia ya ibaratnya kalau kita nyingkat tulisan lah gitu ya, nyingkat tulisan misalnya apa? Misalnya SMS, DLL, nah, DSB, ya kan, dan sebagainya gitu ya, dan lain-lain. Ya biasanya di SMS sama di WA gitu ya. Tapi yang orang semua udah paham. Kan ada singkatan yang orang juga gak paham ya. Nah, jadi gak disepakati. Tapi kalau kayak DLL, orang sepakat. Itu artinya pasti dan lain-lain. Ya kan? Atau DSB dan sebagainya. L4 Pak Ustaz. L4. Lu lagi. Itu gak disepakati ya. Ya saya juga tahu. Nah, iya. Nah, beda sama ya laita. Kalau ya laita atau zalika misalnya, dia bukan dibentuk dari hamzah, tapi emang aslinya huruf mat. Alif waw ya. Ya pokoknya kalau huruf mat alif waw ya. Beda sama ini. Kalau ini dia aslinya bukan huruf mat. Aslinya hamzah, a mana. Dirubah menjadi huruf mat, a mana. Nah, perubahan tadi, penggantian tadi namanya badal. Diganti gitu. Nah, makanya disebutnya mat badal. Tapi panjangnya sama ya, panjangnya sama seperti mat tabi'i, mat asli, 2 harokat. Ini biar tahu aja perubahan penulisannya. Kok kenapa ada pakai fathah berdiri? Ya kan ada yang kasroh berdiri, doma terbalik. Kan suka ada tuh. Nah, nanti insya Allah kita bahas lagi. Tapi yang ini memang yang sekarang, Pak Ustaz. Apa tuh? Ya laita sama yang tulisan Jaita yang aslinya. Yang sekarang enakan yang bacanya yang sekarang berarti. Yang pakai fathah berdiri. Iya, lebih ringkas. Tapi itu ya buat yang ngerti, lagi-lagi kalau yang nggak ngerti dibacanya pendek loh. Banyak tuh saya ngajarin orang ya laita bacanya pendek karena dia nganggapnya nggak pakai alif. Dibacanya jadi yang harusnya ya laita dia baca kola ya laita gitu. Kenapa? Karena dia nganggapnya nggak pakai alif. Dia taunya di atas ada harokat. Gitu. Karena dianggapnya nggak ada alifnya, bukan bentuk ya laita pakai alif begini, maka dia nganggapnya pendek. Mungkin kalau kayak ya laita itu sempit tulisannya ya, tapi kalau Bapak perhatikan, nah misalnya ada tulisan rojiun,
Misalnya gitu ya. Ini kan bisa ditulis kayak gini. Ro. Nah, ini bisa ditulis kayak gini ya. Rojiuna. Tapi ro ini kan bisa diganti juga nih. Bisa diganti sama fathah berdiri. Ringkas kan. Nah, diringkas. Diringkas dia. Nah, yang begini ini, yang kayak begitu gini, ini resiko. Kadang orang bacanya rojiun gitu. Padahal tulisannya adalah ro panjang. Rojiun kan harusnya begitu. Tapi dia bacanya rojiun karena dia nggak ngeliat alif di sini. Kalau yang awam taunya kalau panjang ada alif. Itu. Ya banyak kalau di apa contoh-contoh lain misalnya apa jahilin misalnya gitu. Nah ini kalau gini masih bisa mendingan kalau jahilin misalnya. Nah tulisan aslinya kan begini jahilina ya panjang nih. Nah sekarang kalau tulisannya jadi diringkas jadi begini doang tuh. Pakai fathah berdiri jahilina sama cuma pakai fathah berdiri aja ini ya kan jahilin jadi nggak ada alifnya. Nah orang kalau yang nggak paham dibacanya pendek jahilin padahal ja-nya panjang tulisan aslinya begini tapi karena peringkasan penulisan jahilin gitu. Nah biasanya kayak gitu-gitu ya lagi-lagi kurang teliti juga. Jadi kita harus teliti ketika baca ini emang bawaan dari sananya mat badal atau memangnya panjang gitu. Nanti masuk alif bengkong itu mas. Beda kalau alif bengkong itu yang kayak wadduha. Nah kalau wadduha kan ada kayak alifnya tuh. Nah itu baru alif bengkong. Nah itu alif lazimah namanya. Nah alif lazimah. Kalau alif lazimah dia mat asli. Nah, dia mat asli, ya bukan mat badal. Beda. Nah karena memang dari sananya begitu. Kalau mat badal kan pengganti. Ya kalau wadduha itu ada alif bengkong orang zaman dulu nyebutnya. Nah itu emang dari sananya begitu. Dari tulisannya begitu, maksudnya bukan karena perubahan. Gitu. Ya tahu ya tulisan wadduha ya. Karena laki-laki harus tulis juga. Suruh ngebayangin bingung ya. Wadduha aja. Ya. Tahunya panjangnya hanya dipanjangin juga tak. Nah, tulisan wadduha ini kayak gini. Nah, ini kan alif bengkong disebutnya nih. Ya, wadduha. Nah, ini kan hanya panjang nih. Ya. Nah, ini yang di sini ini namanya alif lazimah. Tapi ini bukan mat badal, ini emang dari sananya begitu. Bukan karena tadi ada hamzah terus jadi ganti jadi alif, enggak gitu. Wadduha walaili idza saja, misalnya kita tulis walaili idza saja. Nah, ini sajanya juga sama. Walaili idza saja. Nah, ini alifnya alif lazimah namanya. Ini alif nih. Bukan ya ya. Aslinya alif. Iya dan memang alif. Tapi bentuknya begitu, emang dari sananya. Nggak boleh diganti pakai alif begini, nggak boleh. Nggak boleh diganti alif biasa gitu. Itu saya kira iya nanti jadi sini. Bukan iya. Kalau iya ada titiknya. Pakai tandanya ya. Iya. Kalau iya ada titik. Kalau ini bukan iya. Tapi Ini alif. kurang apa? Sama di Quran Arab pun sama. Nggak ada iya-nya nggak ada. Kalau ada iya berarti bacanya sajai dong. Wadduhai. Iya, makanya bukan. Makanya dia bukan ya, tapi alif. Namanya alif lazimah. Ya pokoknya semua alif yang bengkong begini. Nah dia bukan mat badal, tapi emang aslinya bawaannya dari situ. Saya bacain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tarik nafas. 1 2 3. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah. Tarik nafas. Qila dakhulil jannah. Qala
pendek, ya-nya panjang. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Tarik nafas, 1, 2, 3. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Oh kan, ya yang pendek kan ya-nya kan? Ya enggak? Coba ketokannya enggak pas. Saya ulang. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Tarik nafas, 1, 2, 3. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tarik nafas, 1, 2, 3. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Diulang tahun. Tarik nafas, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tarik nafas. Qila dakhulil jannah. Tarik nafas. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Tarik nafas. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sadaqallahu. Nah, tanya enggak? Itu ada Nah, ada lam alif nih betul huruf hijaiyah. nah, dulu yang pernah kita bahas di awal ngaji sama saya. Kalau Pak Haji masih ingat, kalau pakai kosakata yang Yaman, ya, itu lam alif termasuk. Ya, dulu pernah saya bahas ya. Kan huruf hijaiyah kalau yang pakai versi lam alif itu ada 29. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan alif itu nggak ada, adanya hamzah. Nah, itu versi lagi, itu beda lagi. Jadi ada ulama mengatakan lam alif itu termasuk huruf hijaiyah. Ya, bahkan sebagian ulama Mesir mengatakan lam alif itu tidak termasuk huruf hijaiyah karena lam alif itu gabungan dari huruf lam dan alif gitu. Nah, berhubung kita zaman dulu kecil, orang tua kita, ya kakek nenek kita itu kebanyakan belajar sama orang-orang Yaman, orang-orang Baghdad, ya bukan orang-orang Mesir. Nah, karena pedagang-pedagang dulu datangnya dari Yaman, dari Baghdad, ya dari Irak ya. Kalau sekarang Irak, dulu Irak belum ada, namanya ya Baghdad, ya belum nama negara ya. Dulu Persia kalau dulu ya, Iran, Irak tuh Persia. Maka disebut teori Baghdadi. Ya, yang Bapak baca dulu belajar tuh waktu masih kecil, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhamma A, I, U. Nah, menurut orang Baghdad, termasuk menurut orang Yaman, lam alif itu termasuk huruf hijaiyah. Makanya ya udah lam alif dimasukin huruf hijaiyah 29. Tapi menurut orang Mesir enggak, karena lam alif itu gabungan dari lam sama alif. Makanya nah itu udah 2 huruf beda. Makanya menurut mereka lam alif tidak termasuk huruf hijaiyah. Bahkan ada sebagian orang Mekah, Madinah lebih ekstrim lagi. Alif itu bukan termasuk huruf hijaiyah. Jadi mulainya dari hamzah. Gitu. Sebaliknya ada juga mengatakan hamzah bukan termasuk huruf hijaiyah, yang huruf hijaiyah alif. Tuh. Sebaliknya. Makanya kadang-kadang yang kayak gitu-gitu juga keder. Yang keder guru agama, ini jawabnya yang mana? Makanya tergantung.
Jadi kalau ada orang bertanya huruf hijaiyah berapa? Tergantung. Nah, sampai mau versi mana? Nah, kalau versi Mesir, Baghdad, apa Mekah, apa Arab? Ya sama, sebetulnya sama kalau ditulis mah. Ya, cuman peniadaan tulisan aja. Kalau orang Arab, tadi saya sampaikan, ada yang menganggap alif bukan termasuk hijaiyah, ada yang menganggap hamzah bukan termasuk hijaiyah, karena hamzah itu yang nempelnya di alif, gitu. Ya kan? Ya sama aja jadinya, gitu. Nah, sebagian mengatakan alif nggak ada karena dia termasuk huruf ilat itu huruf penyakit. Nah, menurut orang Arab, buktinya alif itu nggak bisa menerima harokat, ya kan? Nah, makanya kalau menurut orang Arab, makanya lagi-lagi kalau yang kayak gitu khilafiyah, tergantung. Ya, tapi semuanya benar, cuman alasannya aja berbeda-beda. Gitu. Ya untungnya di sekolahan biasanya lam alif masuk ya Pak Ji? Masuk. Ya karena itu tadi, karena kita dulu belajar sama orang Baghdad, sama orang Irak. Orang-orang tua kita dulu Pak, itu belajarnya sama pengusaha-pengusaha, bangsawan-bangsawan dari Baghdad, dari Yaman. Kan mereka ke Indonesia bukan cuman berdagang doang ya, tapi juga dakwah ya kan, menyebarkan agama Islam. Mungkin kalau yang datang itu orang-orang Mesir, mungkin kita nggak kenal lama-lama alif, kenalnya lam ya udah alif. Nah berhubung yang datang itu orang Yaman, orang Baghdad, orang Gujarat, itu sama bahasanya, maka lam alif termasuk. Ada lagi. Kalau nggak ada dilihat lanjutan kemarin halaman 8 ya Pak? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ini amantu. Ini amantu bila bikum fasma'un. Iya. Yang dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ini sesungguhnya aku itu aman tuh beriman aku. Ini kata Habib ya, Habib An-Nadar ya, kemarin yang dalam tokoh ini. Ini sesungguhnya aku aman tuh beriman aku bi rabbikum kepada Tuhan kalian. Fasma'uni maka dengarkanlah pengakuanku. Jadi Habib An-Najjar ini datang kepada utusan Nabi Isa, terus dia ngomong begitu. Wahai utusan Nabi Isa, ini amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai utusan Nabi Isa, saya ini telah beriman kepada kalian dan juga beriman kepada Tuhan kalian. Jadi dia udah pasrah lah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa yang melalui utusannya itu, "Qila dakhulil jannah." Nah, qila katakan kepadanya, "Udkhul, masuklah al jannata ke dalam surga." Ini jaminan ya. Orang kalau udah pasrah berserah diri pada Allah, ya walaupun mati dalam keadaan dibunuh, mati dalam keadaan hina, itu tetap insya Allah masuk surga selama imannya dipertahankan. Maksudnya fala maqala tatkala berkata Habibun si Habib, ini sesungguhnya aku amantu beriman aku bi rabbikum kepada Tuhan kalian. Fasma'un maka dengarkanlah. Ya, ketika si Habib ngomong kayak gini, akhaduhu maka mereka Raja Antokia sama penggawa-penggawanya, pengawalnya, ya, tentaranya menangkap si Habib. Wasyaddu dan kemudian mengikat dia ala unukihi di leher si Habib tadi, ya, silsilatan dengan rantai. Jadi dirantai, diikat, ya, tangannya di lehernya. Fasolabu kemudian menyalip, ya, ala babil madinati di depan gerbang atau pintu gerbang kota, ya. Jadi dulu pernah saya bilangin kalau orang zaman dulu tuh di borgolnya nggak kayak sekarang Pak. Kalau kita borgol begini ya. Kalau kita dulu nonton film-film zaman dulu, nah itu di borgol begini kan. Dikasih dipasung kalau bahasa kita ya, dikasih balok, terus tangannya dirantai gitu. Nah, itu kayak begitu. Nah, ini resikonya si Habib ketika mendakwahkan Islam. Terus kemudian setelah ditaruh di gerbang kota, dipukulin, dirajam kalau bahasa kita, dilemparin batu. Waqala dan berkata Asadiyu Imam Asadi,
Wa kanu dan adapun mereka itu yarmunahu kemudian melempari Habib An-Najjar bil hajarati dengan berbagai batu, dilemparin ya, lemparin batu. Wa huwa adapun dia Habib An-Najjar itu yaqulu berkata atau berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku. Nah ini juga yang dibawa sama Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ketika dilemparin batu sama penduduk Thaif itu jawabannya begitu, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Li anna adatan auliya illah, karena sesungguhnya adat atau kebiasaan auliyanya Allah. Aulia itu wali ya, para wali Allah. Innahum sesungguhnya kebiasaan mereka itu yadauna berdoa atau mendoakan linnasi kepada manusia. Karena kalau adatnya wali, nggak ada wali itu marah-marah, dakwah dicemooh, dijelek-jelekin terus dia marah-marah, nggak ada. Adatnya wali itu adalah ketika dicemooh, dihina, bahkan diintimidasi dengan fisik, dibalas dengan doa. Ya, bil khairi, dengan doa yang baik. Nah, doanya juga doa yang baik. Wala yaghdabuna, dan tidak pernah marah alaihim atas mereka. Oh, jadi kalau pengen cepet wali gitu Pak, ya diomelin sama istri, sholat Bu, istri malah balik ngomel, so tahu Pak. Udah sabar aja. Nah itu insya Allah jadi wali lama-lama itu. Wali keluarga, wali keluarga ya. Wali murid. Wali murid. Marah-marah. Li'anna sahibal ghadabi, karena sesungguhnya pemilik marah, orang yang suka marah, orang yang suka murka, wal adawati, dan dendam, suka musuh-musuhan, ya, suka dengan permusuhan, suka dendam, itulah yakunu, maka tidaklah akan menjadi dia sahiba insafi, insaf kalau bahasa kita, bahasa Arabnya insaf. Sahiba insafi, sebagai pelayan yang baik ya. Jadi kalau orang gampang marah, gampang naik darah, itu nggak bakal jadi pelayan yang baik. Maksudnya pelayan yang baik apa? Orang kalau dakwah kan berarti ngelayanin Pak. Ini mah bukan ustaz aja, bukan. Ya kita ngedawain istri, kita ngedawain anak, kita ngedawain saudara kita mungkin kurang benar. Ya kan jadi pelayan sebetulnya kita. Pelayan siapa? Pelayan Allah. Ya, kita pelayan Allah. Maka kalau pengen jadi pelayan yang baik ya jangan marah-marah. Sama aja kayak orang dagang. Ya, kita datang ke restoran, ya kan pasti pelayannya baik. Datang bawa daftar menu, ngasih kepada kita. Silakan Pak, mau pesan apa? Kan gitu. Senyum, ya kan? Oh saya mau pesan begini. Kalaupun nggak jadi juga nggak marah-marah dia. Ya, tadinya kita pengen pesen spaghetti. Wah nggak jadi deh, jangan spaghetti. Ini aja nih, burger aja burger. Apa pelayan itu marah? Enggak, tetap senyum. Oh gitu Pak, nggak apa-apa Pak, nanti kita coret. Ya sama, kita juga gitu. Kita ngelayanin Allah dalam arti kita berdakwah kepada hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah. Ya jangan gampang marah. Ya, jangan gampang marah, jangan gampang suuzon. Ya, tinggikan kesabaran kita, watak tabah kita. Wah itu lama-lama benar jadi wali. Fakaifa, maka bagaimana yakunu bisa menjadi wali, ya wali Allah, menjadi waliullah ta'ala amma samitum, ya bukankah kalian mendengar anak Quraisyan, sesungguhnya suku Quraisy, ya kafir Quraisy sukunya Nabi itu kasaru sinan Nabi alaihi salatu wasalam, pernah mematahkan atau memecahkan giginya Nabi Muhammad SAW bil hajari, dengan batu. Nabi Muhammad pernah patah, pernah pecah giginya, dilemparin sama orang Quraisy. Wahwa, tapi kanjeng Nabi itu yada'u, mendoakan lahum, untuk mereka. Apa doanya Nabi? Wa yaqulu, dan berkata Nabi Muhammad SAW, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahum, sesungguhnya mereka itu la ya'lamuna, tidak mengetahui. Wa qala, dan berkata Al-Hasan, Imam Al-Hasan, ya, ja'aluhu, menjadikan mereka irban itu putus-putus atau terbata-bata gitu ya.
intimidasi ja'alu, maka menjadikan mereka akan Habib An-Najjar tadi tuh yang diikat ya, yang diikat terus dilemparin sama batu tadi ya, terus aja diintimidasi, dilemparin sambil dicaci maki tadi. Fi syuqil Madinati, di pasar kota. Madinah itu bukan kota Madinah, maksudnya Madinah itu emang artinya kota. Di kota mereka, di pasar kota. Kan namanya pasar nggak mungkin sepi, rame ya. Jadi diseret ke situ baratnya itu. Jadi betapa malunya coba orang kayak gitu. Mungkin kalau cuma di gerbang kota nggak ada masalah. Ini diseret sambil dilemparin, dicaci maki sampai ke pasar. Orang kan pada ngeliatin, malu itu. Wa qabruhu, dan adapun kuburnya bi'intokiyati, di kota Antokia, maka dia kemudian dikuburkan di Antokia. Wa adkhalahu, kemudian memasukkan Allah Subhanahu wa taala al jannata, ke dalam surga. Nah, Nabi Isa dikasih informasi ini, terus dikasih tahu bahwa si Habib An-Najjar yang ikut serta kepada kaum Hawariyun yang berdakwah di sana, ketika matinya nanti bakal masuk surga. Hatta yarzuqa fiha, sehingga memberikan rizki kepada di dalamnya. Wakila, dikatakan pendapat lain, falamma adzabahu, tatkala menyiksa mereka kepada Habib, si Habib disiksa ya, kaumnya si Habib tadi, wasoro, maka jadilah muhtadiran, ya merasakan, ya kasyafallahu, membuka Allah Subhanahu wa taala an basarihi, dari penglihatan si Habib. Nah, ini disebut dengan makrifat ya. Jadi pas dia lagi sekarat itu dibuka penglihatannya, kasyaf ya, kalau bahasa tasawufnya kasyaf. Jadi dibuka matanya, dia bisa melihat alam gaib. Disitulah dia komunikasi sama Allah. Ya. Al-ghita'a akan hijabnya. Ya, jadi tirainya dibuka. Waro'a, maka si Habib melihat al jannata, akan surga. Dilihatnya tuh surga. Memang kalau orang mati begitu Pak, bakal melihat apa yang akan dihadapi dia di alam barzah dan di akhirat. Wakilah, dan dikatakan waktu si Habib lagi sekarat itu sama malaikat dibilangin, ya sahiban nafsi, wahai pemilik jiwa, al mutmainnati, yang mutmainnah, yang tenang, udhul, masuklah kamu al jannata, ke dalam surga, wakun, dan jadilah kamu aminan, selamat, min adzabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika, maka ya pada saat yang demikian tersebut, qala, berkata Habib, lama intaha, sampai selesai kalimat tersebut. Ya, jadi bacaan yang di atas tadi tuh, ini amantu bi rabbikum fasmaun, itu dibaca sampai Habib An-Najjar meninggal dunia. Ya, sampai qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Nah, sampai matanya itu kemudian ya terbuka, membuka matanya melihat ilal jannati, ke dalam surga. Qala, maka berkata si Habib An-Najjar, ya laita qaumi, ya laita, alangkah baiknya bagi kaumku itu, ya lamuna, andai mereka tahu, bima, dengan apa-apa, ghafaroli, yang telah mengampuni kepadaku. Jadi aku dapat ampunan Robbi, dari Tuhanku, waja'alani, dan menjadikan aku minal mukramina, termasuk golongan orang-orang yang mulia. Tamani itu berharap yang sulit terjadi. Ya, ada tamani, ada taroji. Kalau tamani berharap tapi sulit terjadi. Kalau taroji berharap kemungkinan besar terjadi. Jadi si Habib ini ketika dia udah melihat surga, dilihatnya keindahannya, itu dia bergumam ketika sakaratul maut, Pak. Ya Allah, andai kata umat saya mengetahui kalau mereka ini dapat surga kayak gini, mereka pasti masuk Islam. Ini dulu saya nyembah berhala, saya diampunin sama Allah, saya dikasih nikmat sama Allah, nih ditampakkan kayak gini. Andaikan mereka tahu, tapi nggak bakal tahu. Ya, karena orang hidup gak bakal tahu. Yang tahu itu nanti pas sekarat sama mati. Jadi disebut di situ tamani ya. Habibi an ya'lama, agar mengetahui kaumnya bi ayyi sababin,
dengan sebab apa? Ghafarallahu, mengampuni Allah Subhanahu wa taala lahu kepada dia, wa akramahu, dan memuliakan dia, liyarghabu, ya agar mereka itu suka fi dinil islami, kepada agama Islam. Falamma qutila, maka tatkala telah dibunuh Habib, si Habib tadi dibunuh, ghadaba, maka murkalah Allah Subhanahu wa taala. Pas Habib mati, meninggal karena dilemparin itu, marah Allah Subhanahu wa taala. Wa ajala, dan Allah kemudian menyegerakan lahum, kepada mereka, an-niqmah. Nah, bukan nikmah. Kalau nikmah nikmat, kalau niqmah siksa. Nah, hati-hati kalau lagi sholawatan tuh. Ya, sholatullah salamullah ala toha, kan tuh Rasulillah. Nah, ada tuh ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Bukan nikmah. Oh, Bukan nikmah, tapi niqmah. Bencana. Ilahi salimil, ilahi, ya Tuhanku, salim, selamatkan kami. Ilahi salimil umat, selamatkan umat kami. Minal afat, dari berbagai keburukan. Wan niqmah, dari bencana, bukan dari nikmat. Oh, hati-hati, mana sampai semua orang lagi kedengeran suara sopoi. Untung saya tidak suka protes. Hati-hati ya, itu bukan nikmat tapi niqmah. Beda. Kalau niqmah siksa, pakai qaf. Kalau ni'mah nikmat, pakai ain. Ni'mah nikmat. Kalau niqmah siksa. Hati-hati. Wa amarallahu, dan kemudian Allah memerintahkan Jibril kepada malaikat Jibril alaihissalam. Oh, diperintahin Allah disebel nih sama orang. Untuk apa? Ayuhlikahum, agar menghancurkan mereka. Faja'a, maka datanglah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, bi amrillahi ta'ala, dengan membawa perintah Allah ta'ala. Datang malaikat Jibril ila babil madinati, ke depan pintu gerbang kota tersebut. Wa akhoda, dan kemudian memegang malaikat Jibril misra'aihi, kedua daun pintu atau daun gerbang kota tadi. Jadi pintu gerbangnya dua-duanya dipegang tuh sama malaikat Jibril. Oh, kita gak bisa bayangin tuh Pak, malaikat yang megang. Waharoka, kemudian menggetar-getarkan. Ya, mau apa tuh? Digoyang-goyangin sama malaikat Jibril alaihissalam. Maka mengguncanglah Al-Madinah, akan kota tersebut, kota Antioquia tadi. Wasoha, kemudian berteriak malaikat Jibril. Teriak Pak, soihatan, dengan teriakan, azimatan, yang besar. Wow, bahasa kita gitu. Famatu, maka matilah mereka jami'an, semuanya. Malaikat Jibril dilawan. Nah, untungnya sekarang modelnya nggak kayak gitu. Jadi lagi-lagi dulu pernah saya sampaikan, adat seperti ini itu terputus Pak. Adat seperti ini terputus ketika Nabi Muhammad datang. Sejak Nabi Muhammad hadir, dakwah Islam kalau orang nolak kagak langsung dihukum. Makanya disebutin yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah bisa mengazab orang tersebut, menyiksa orang tersebut, bisa juga Allah mengampuni. Nah, ini adat ya, kebiasaan zaman dulu nggak begitu. Zaman dulu kalau ada satu umat didakwahin kok kagak nerima, dimatiin. Iya. Nabi Lut, ya kan, umatnya didakwahin, disuruh jangan homoseks, ya kan, disuruh jangan lesbian, jangan gay. Ya kan, masih aja senang sama sesama jenis. Akhirnya malaikat Jibril dibalikin Pak. Jadi bukan gempa begini, bukan, ditebalikin. Ini yang di atas di bawah, ditublekin kalau orang Betawi bilang. Blok, mati semua. Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, ditolak sama Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan sama bala tentara. Ya kan? Nabi Ibrahim, Raja Namrud, dibakar Nabi Ibrahim, Raja Namrud dimatiin. Semua umat-umat terdahulu itu begitu, adatnya Allah begitu, kebiasaan Allah begitu. Ketika ada satu umat yang membangkang kepada seorang nabinya, maka umat tersebut dimatiin, dibinasain. Nah, kebiasaan Allah itu, adat Allah itu kemudian terputus sejak Nabi Muhammad. Nah, hebatnya makanya Nabi yang minta, ya Allah, mulai sekarang jangan lagi kalau ada umat saya yang membangkang dimatiin, bahkan mati, jangan, biarkan saya menghadapi. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Nah, iya, maka beliau kalau diintimidasi, dicemooh, dicela, selalu bilang, ya Allah, mereka itu kan kagak tahu.
Ya Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Udah biarin saya yang terima. Bayangin Pak, seorang nabi Pak. Masalahnya Allah itu marahnya bisa dihindari. Bisa ditahan juga ternyata sama Nabi Muhammad. Dan itu pelajaran kepada Nabi Muhammad sendiri. Dan memang kalau umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu nggak serta-merta Allah kirim azab, nggak juga. Tapi karena nabinya sendiri yang minta. Jadi ibaratnya sabar itu diputus gitu. Udah susah saya dakwah, ya Allah udah terserah engkau deh. Ya, kayak Nabi Nuh itu kan banjir itu kan karena dia udah sebel sama umatnya. Jadi terserah deh, ya Allah deh mau diapain. Saya udah dakwah bertahun-tahun. Lah bayangin Nabi Nuh jadi nabi 700 tahun Pak. Umur 200 tahun diangkat jadi nabi. 700 tahun berdakwah sampai 900 tahun. Nabi Nuh punya umur 950. Ya. 200 tahun diangkat jadi nabi, 700 tahun berdakwah, umatnya cuma 70. Bayangin aja, 700 tahun dakwah umatnya cuma 70. Berarti kan 10 tahun baru dapat 1 orang. Ya enggak? Mendingan Pak Haji Kohar. Belum nyampe 20 udah banyak gitu. Ya kan? Ya gimana gak sabar ya, coba bayangin. Ya udah, ya Allah terserah engkau deh mau diapain itu. Jadi dikasih banjir langsung tenggelam. Ya begitu pula dengan Nabi Musa. Ya Allah saya udah dakwah sama Fir'aun, terserah dia mau kau apain. Tapi Nabi Muhammad enggak. Ya, Nabi Muhammad enggak. Bahkan Nabi itu melaknat orang-orang yang suka nyumpain. Ya, kalau benci sama perbuatan boleh Pak, harus benci. Ini kita punya saudara, punya teman mabok, wajib benci. Tapi bencinya kepada perbuatan, bukan kepada orangnya. Orangnya kagak boleh karena orangnya tetap muslim. Jadi kita harus pisahin. Ya, kita punya anak nggak sholat, wajib benci. Bencinya bukan karena kepada anak kita, bukan. Benci karena perbuatan dia meninggalkan sholat. Istri kita mungkin nggak pakai kerudung, ya kita harus benci. Tapi bencinya bukan kepada istri kita, benci pada perbuatan dia nggak pakai kerudung. Pisahin, dibiasain tuh pisahin kayak gitu. Karena orang itu seringkali bawa-bawa antara orangnya sendiri, individu dengan perbuatan. Saya nggak suka sama perbuatan dia, orangnya dimusuhin juga. Kalau orang udah dimusuhin, maka kebaikan yang ada pada dia hilang semua. Padahal yang buruk itu kan perbuatannya. Bisa jadi perbuatannya itu juga punya perbuatan baik kan. Di sisi lain ada sifat baiknya. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika dakwah, ya sabarnya ditinggiin. Kalau bahasa orang bilang sabar itu ada batasnya, salah Pak. Namanya sabar kagak ada batasnya. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong sabar kan ada batasnya, itu namanya orang kagak sabar. Ya, bener nggak? Ya. Iya, namanya sabar kagak ada batasnya. Nabi kagak ada batasnya. Batasnya yang dimaksud di situ apa? Batasnya kalau agama yang diinjek-injek, ya, kalau agama yang dihancurin, dihina, nah batasnya di situ. Tapi kalau untuk harga diri nggak ada batasnya Pak. Kita mau dijelekin, dikasarin, dikata-katain, nggak ada batasnya. Yang batas di situ adalah kalau sudah berkaitan dengan agama. Kalau agama kita diinjak-injak, agama kita diintimidasi, agama kita dimaki-maki, agama kita dijelekin, nah itu nggak boleh sabar. Nggak usah pakai nunggu saya sabar dulu, jangan, langsung angkat senjata. Nabi begitu. Nabi ketika agama Islam disepelein sama orang-orang kafir, Nabi Muhammad angkat senjata, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.